Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Alhamdulillah, finally kita bisa ketemu lagi ya di pagi hari ini, yaitu pembahasan soal ya yang sudah Miss berikan minggu lalu mengenai asking for attention atau meminta perhatian dan checking understanding atau mengecek pemahaman yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Nah, sudah selesai semua ya pastinya ya, dari nomor 1 sampai 20 sudah kalian salin ke buku latihan, sudah kalian isi. Nah, hari ini kita pembahasan plus pengambilan nilai. Jadi nanti di akhir kamu jumlah lalu kamu kalikan ya. Oke, for number 1, sudah siap nomor 1? Ini ada percakapan tentang Sita dan Ani ya. Ini seorang sahabat nih, sedang berdiskusi tentang apa sih? Coba kita lihat ya. Sinta bilang titik-titik atau blank, lalu dibilang ke temannya Ani, what about if I wear this green dress? Lalu temannya atau sahabatnya bilang, well, it doesn't really suit you, just another pink maybe. Nah, itu tanggapan dari si Ani. Lalu Sita bilang, how about this one? Bagaimana dengan yang ini? Lalu Ani bilang apa? Oh ya, it looks good on you. Kayaknya cocok deh buatmu yang ini, yang satu ini. Nah, kira-kira padanan apa sih yang tepat pada percakapannya Sita ketika ingin meminta perhatian bahwa Sita ingin minta pendapat sahabatnya Ani tentang pakaian yang ingin dia kenakan. Apa yang tepat? A. Look here. B. Listen to me please. C. Excuse me. Atau D. Look at you. Ayo, dari 4 option ini kira-kira yang mana yang tepat? Ya, good. Yang mana adalah, coba konteksnya adalah karena sebagai seorang sahabat otomatis bahasa yang digunakan juga berbeda. Kalau di sini yang si sama D coba lihat tepat tidak? Kalau excuse me kesannya ini ya, karena ini seorang sahabat jadi kurang tepat, kecuali kalau di tempat umum orang yang baru kita kenal baru menggunakan excuse me. Kalau di delta look at you, tidak tepat karena Sita pingin lihat deh, lihat ke dirinya sih Sita. Kalau listen to me please bisa, look here bisa, tapi ada 2 jawaban yang benar dan pilih jawaban yang paling tepat. Yang mana yang tepat? Oke. Good Alpha yang benar adalah A atau look here. Lihat deh, lihat sini deh. Tanya ya. Kalau listen to me kurang tepat ya nak ya. Jadi yang tepat adalah A atau Alpha. Oke, next number 2. Oke, number 2. Ini percakapan antara teacher and students di dalam kelas ya. Teachernya bilang, alright students, let's start the quiz. Studentsnya meresponnya seperti apa ya? Bla 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 atau blank, sir, can we open our books? Lalu teachernya bilang apa? No, close your books. Are you ready? Lalu students bilang, yes sir. Tentang apa yo? Jadi gurunya bilang, para siswa-siswi, ayo kita mulai untuk quiz ya. Lalu responnya apa? Respon dari teachernya apa yang paling tepat? Bla bla bla, Bapak ya. Boleh nggak kita buka buku katanya. Lalu teachernya bilang apa? Oh no, tidak boleh katanya. Coba ditutup bukunya. Kamu sudah siap? Ya. Lalu siswanya bilang, yes sir. Oh ya Pak, sudah siap ya. Nah, padanan apa yang tepat untuk merespon dari teachernya tadi? Yaitu kita lebih ke apa? Kalau tadi nomor 1 itu berkaitan dengan asking for attention atau meminta perhatian. Kalau sekarang nomor 2 kebalikannya, yaitu apa? Mengecek pemahaman atau checking understanding. Oke, yang tepat apa? A. Attention please. B. Excuse me. C. What's up? D. Come on. Oke, ya yang tepat adalah, karena ini respon, berarti yang paling tepat apa di sini? Ada 2 ya, tapi yang tepat adalah hanya 1, yaitu apa? C. Charlie. What's up? Oke, ini bahasanya lumayan dekat, mungkin gurunya atau mungkin wali kelasnya mungkin ya, jadi menggunakan bahasanya lebih dekat dengan siswa-siswanya, atau siswanya juga merasa dekat dengan gurunya, maka bahasa yang digunakan cukup dengan mengutarakan kata what's up. Ada apa pak? Tanya. Number 3, ini ada Boy and Glenn. Boy bilang apa?
blank atau bla bla bla. There is a hole in front of you, tanya. Lalu Glenn bilang, ouch, thanks for reminding me. Temannya Boy bilang, don't mention it. Jadi mungkin dua sahabat ini sedang berada di mana, di taman mungkin, ya. Lalu temannya bilang, awas ada lubang tuh di depan kamu. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan aku. Lalu Boynya bilang, oh udah, jangan sebutkan itu, maksudnya adalah tidak apa-apa, gitu. Kita sama-sama juga bisa ya. Nah lalu apa? Padanan yang tepat pada percakapannya Boy, ada excuse me, ada look at you, ada listen up, atau watch out. Ya, karena ini warning ya. Jadi yang tepat adalah apa nih? Ya, good. The best answer is D, delta, watch out. Awas, tanya, ya. Number 4. Jangan lupa ya nak, yang benar di checklist, kalau yang salah disilang plus jawaban benarnya dilingkari. Jadi kamu bisa belajar. Ya. Number 4 ada percakapan Indra dan Mrs. Aryani. Ya. Indra bilang apa ke ibunya? Maunya percakapan antara seorang ibu dan seorang anak. Ibunya Indra bilang apa? Bla bla bla, Mom. Do you have any English dictionaries? Ya, ibu punya ini nggak? Punya kamus bahasa Inggris nggak? Kata Indra. Lalu ibunya bilang apa? Mrs. Aryani. Yes, I have some. Ya, ibu punya kok beberapa, ada di sana, katanya. Indra bilang, may I borrow one, please? Boleh nggak saya pinjam satu, Bu? Katanya. Lalu ibunya bilang apa? Sure, it's on that shelf over there. Oh, boleh dong tentunya, katanya. Itu ada di atas rak buku di sebelah sana, katanya. Indra bilang apa responnya? Ya, thank you very much. Lalu Bu Aryani menjawabnya dengan you are welcome. Sama-sama, katanya. Nah, padanan apa lagi nih? Number 4 yang tepat untuk ujarannya si Indra. Attention, Mom. Excuse me, man. Excuse me, Mom. What is going on? What's up? Nah, ini ada dua bagian. A sama B merupakan apa tadi namanya? Asking for attention, dan yang duanya lagi adalah responnya, ya, atau checking understanding. Ya, yang tepat adalah antara mana? A sama B atau C sama D. Yang tepat adalah D. Bravo, yaitu excuse me. Kenapa excuse me? Karena ini percakapan antara bisa juga seorang siswa dengan gurunya, bisa juga seorang anak dengan ibunya. Ya, jadi menggunakan konteksnya adalah di formal. Ya, menggunakan kata excuse me. Excuse me. Permisi, Bu, ya. Number 5. Ini ada Della dan Jimmy. Della menyapa Jimmy gimana? Hi Jim, what's wrong? Hi Jimmy, ada apa nih, katanya. Jimmy bilang respon pertanyaannya Della, ya. Lalu dilanjutkan dengan I forgot to bring my English book. Aduh, saya tadi lupa nih betul bawa buku bahasa Inggris, katanya. Miss Indah will not let me join her class. May I borrow yours? Iya, karena Miss Indah nggak akan ngizinin saya untuk gabung ke kelasnya kalau tidak bawa buku bahasa Inggris. Lalu Jimmy bilang ke Della apa? Boleh nggak saya minjem buku bahasa Inggrismu, katanya. Lalu Della responnya adalah sure, here you are. Give it back to me as soon as possible. Oh, tentu dong, ini bukunya. Tapi tolong ya, kembalikan lagi secepat mungkin, katanya. Sesegera mungkin ya. Lalu A, B, C, D. Yang mana yang tepat untuk respon dari si Jimmy kepada Della? Ada is it true? Look at you. You know what? I'll pay attention to me. Hey Jimmy, what's wrong? Oke, ini yang tepat adalah benar sekali, yaitu apa? C apa D? Pay attention to me. Nah, yang tepat adalah apa? Charlie, you know what? Kamu tahu nggak? Tuh, saya tadi tuh lupa untuk bawa buku bahasa Inggris, ya. Karena dia ada kekhawatiran kalau nggak bawa buku bahasa Inggris, ini nggak bisa masuk kelasnya Miss Indah. Gitu. Akhirnya Jimmy berusaha untuk meminjam ke Della. Oke. And then number 6 until 7 or 6 to 7.
Ini ada percakapan, ada sebuah dialog ya, lalu dihidangkan dua pertanyaan. Nomor 6 dan 7. Ada Lina dan Sam. Lina bilang, strategi pengerjaan soal seperti ini gimana caranya? You have to read the question first. Jadi kamu harus baca soal terlebih dahulu supaya tidak wasting time. Jadi setelah kamu baca pertanyaannya, kamu bisa langsung cari poinnya dari percakapan tersebut. Why does Lina call Sam? Kenapa kok si Lina manggil atau menghubungi si Sam? Coba lihat ya. You know Lina, Mr. Indra will hold a gathering. Oh, I shall be at his home at 5:20. Really? Ya, si Samnya kaget. Really? I wish I could. Oh, what's the time again? Okay. 5:20. Will you go with me, please? I'm sorry, I can't. I have to accompany my mom. Ya. Jadi Lina bilang, Lina kamu tahu nggak? Mr. Indra akan mengadakan sebuah pertemuan atau perkumpulan. Saya seharusnya ada di sana jam 5:20. Lalu temannya kaget, beneran? Saya berharap tadi saya bisa ikut, bisa datang katanya. Jam berapa lagi nih? What's time again? Katanya 5:20. Masih disebutkan lagi, jam 5:20. Will you go with me please? Oh nggak kamu datang ke sana denganku katanya. Saya bilang, oh maaf ya, saya nggak bisa ikut karena saya harus menemani ibuku. Nah pertanyaan dia apa? Kenapa kok Lina menghubungi? Nah call di sini bukan memanggil tapi menghubungi ya, mulai by phone ya, menghubungi si Sam. Apa jawabannya? Lina wants Sam to accompany her mom. Lina wants Sam to accompany her. Sam will go to Mr. Indra's home with Lina. Lina will go to Mr. Indra's home tomorrow. Mana yang tepat? Jangan sampai tertukar ya. Di sini ada 4 subjek, ada 4 karakter. Ada Lina, ada Sam, ada Mr. Indra dan ada ibunya. Ada ibunya si Sam ya. Jadi yang tepat apa jawabannya? Ya, that's right. Yaitu apa? Bravo. Lina wants Sam to accompany her. Lina menginginkan si Sam, sahabatnya, temannya untuk menemaninya. Kemana? Yaitu ke acaranya Mr. Indra. And then number 7. Which the expression show asking for someone attention on the dialogue. Mana ekspresi yang mana yang meminta perhatian seorang pada di dialog tersebut? Asking for someone attention on the dialogue. Which one? You know, I wish I could. I'm sorry I can't. Atau yang B, will you go with me? Asking for someone's attention, meminta perhatian dari seorang. Ya, yang tepat adalah alpha. Lihat dari penggunaan tanda baca yang ada di 4 pilihan jawaban ini ya. Yang tepat adalah kalau semuanya lebih ada oh sorry nih, number yang B ini harusnya ada tanda tanya ya. Will you go with me? Maukah kamu pergi denganku? I wish I could. Itu sentence. I'm sorry I can't. Ya. Accepting. Ya. Sorry rejecting I mean. Ya. Jadi yang tepat adalah alpha. You know? Ya. Okay. And then number 8, nomor 8. Nah, ini ada Dara dan Edo. Dara bilang apa? Attention please. I have an important information for us for Mrs. Vina, our English teacher. Oh, dari konteksnya Dara bisa juga sebagai apa nih dalam kelas? Bisa jadi sebagai ketua kelas ya. Nah, Dara bilang di depan kelas, lalu Edo bilang apa? Responnya bla 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 atau blank. Dara, tell us now please. Nah, apa nih responnya? How's that? That's a good idea. Let me tell you. What is that? How's that? Ayo, yang tepat yang mana? Kalau respon di sini ada 2 ya. Ada A dan D, alpha dan delta. Tapi yang tepat yang mana? How's that? Ya, yang tepat adalah delta. What is that, Dara? Tell us now, please. Ya, sudah tertanya di sininya ya. Harus ada
tanda tanya di akhir kata what is that. Apa itu, berita apa katanya. And then number 9, ada Mrs. Anna dan Sinta. Mrs. Anna bilang, "Okay class, so far, ya, do you all understand our today's lesson?" Oke kelas, sejauh ini apakah kalian paham tentang pelajaran kita hari ini, kata gurunya. Dan Mrs. Anna, lalu Sinta bilang apa? Responnya bla bla bla, "How do we improve our reading skills, ma'am?" Oke, berarti respon yang tepat apa tuh? Ya, lalu ibunya bilang, any suggestion to help Sinta? Gurunya memberi kesempatan kepada teman yang lain ya untuk membantu jawaban dari si Sinta. Juan bilang apa? "I think we should read a lot of books anytime." Mrs. Anna, apa responnya? "That's great, thank you Juan." Ya, jadi ketika gurunya memberikan pertanyaan, untuk memberikan jawaban kepada gurunya, apa yang tepat di sini? "Do you know what I mean? I'm still confused." That's enough for me. It's yang Dale tanya, "It's very interesting." Nah, yang mana yang tepat? Ya, bravo. B. I'm still confused. Saya masih bingung nih Bu, bagaimana ya cara mengembangkan kemampuan membaca kita dalam berbahasa Inggris, katanya ya. Nah, number 10 ada Mrs. Honey dan Dea. "Dea," kata Mrs. Honey, "blank." Langsung Dea merespon, "Sorry ma'am, I don't quite follow you. What should I do?" "Oh maaf Bu, tadi saya tidak mengikuti apa yang Ibu utarakan tadi. Harusnya saya harus mengerjakan apa ya Bu?" katanya. Lalu Mrs. Honey bilang apa? "Well, please listen." "Oke, dengarkan baik-baik," katanya, kata Mrs. Honey. Write your holiday experience in 150 words and then present in front of the class. Oke, kata Ibu Hani. "Oke, dengarkan baik-baik anak-anak. Sekarang waktunya untuk menulis apa pengalaman liburanmu sebanyak 150 kata dan kemudian tampilkan di depan kelas." Kata dia, "Oh I see, thank you mom." Ya, apa berarti gurunya ingin mengecek ya pemahamannya si dia. Tadi informasi diberikan sudah paham belum? Berarti maksudnya kemana? Ke checking understanding ya. Lalu apa yang tepat? "Dia, this is your work. Do you need help? I think you understand." Or D, do you know what I mean? Do you know what I mean? Oke, ini ada dua jawaban yang tepat yang benar nih. B sama D atau Bravo sama Delta. Ya, yang tepat yang mana? Ibunya ingin mengecek sekali lagi mengecek pemahamannya si dia, bahwa tugas yang diberikan gurunya, nyonya atau Ibu Hani sudah paham belum? Ya, yang tepat adalah Delta. Do you know what I mean? Kamu paham nggak apa yang tadi Ibu berikan? Yang Ibu maksud paham tidak? Tugasnya, perintahnya, ya? Ya, jawabannya tepat adalah Delta, B. Sekarang number 11 to 12, 11 sampai 12. Oke, ini sama seperti tadi tekniknya. Read the question first. Number 11 is Mr. John says, "Are you following?" It means that he is. Mr. John berkata kepada Sheila. Coba kita lihat ya. Mr. John bilang, "That's all for my explanation. Are you following?" Sheila bilang, "I don't understand how to enrich my vocabulary, sir." Daniel, help Sheila, please. Oke. Daniel, help Sheila, please, kata Mr. John. Lalu Daniel bilang, "I think we should read books or novels and check difficult words in a dictionary, sir." Ya, Mr. John ini bilang, thanks Daniel, it's a good idea." Jadi maksud nomor 11, Mr. John bilang, "Are you following?" Nah, setelah dia menjelaskan, beliau checking understanding ya, mengecek pemahaman siswa-siswinya. Lalu Sheila bilang, "I don't understand how to enrich my vocabulary, sir." Ya. Nah, balik apa maksud dari are you following? A, asking for students' attention.
B. Extending student opinion. C. Checking out students' understanding. Or D. Expressing his feeling. Nah, barusan mengucapkan tadi ya. Ya, benar sekali, jawaban tepat adalah C. Charlie. Checking students' understanding, mengecek pemahaman siswa. Ya, are you following? Ya. It means that sama dengan ini. Do you understand? Did you get the point? Sama ya. And number 12. Nah, lihat nomor 12. Ini di soal-soal ujian sering muncul nih. Kira-kira soalnya yang mana ya? Di baris pertama atau kedua? Ya, jangan sampai tertukar ya. Soalnya itu adalah ada di baris kedua. The underlined word has similar meaning with, ya. Coba lihat kata yang bergaris bawah mempunyai arti yang sama dengan arti apa? Coba kita kata yang bergaris bawah, yaitu ada di potongan dari teks atau dialog sebelumnya ya. I don't understand how to enrich my vocabulary, sir. Saya nggak tahu bagaimana saya kurang paham nih Pak, bagaimana caranya bisa memperkaya atau memperbanyak kosakata saya, katanya. Yang tepat adalah apa? Memperluas, increase, extend, or reduce. Which one? Ya, yang tepat adalah B. Bravo. Increase, menambah, memperkaya, memperbanyak. Ya. Number 12 is B. Number 13. Nomor 13 ini tidak ada acuan dari teks sebelumnya. Ya. Ada Nita dan Yuni. Nita bilang, please tell me how to open this thing. Ya. Oke. That's easy, kata Yuni. Turn the cap. Ya. Turn the caps slightly to the left, then to the right, blah blah blah. Yes, I think I've got the point. Yuni bilang, good. Now open it for me too. Kita bilang, okay. Nah, berarti apa tuh pertanyaan yang tepat untuk melengkapi dari percakapannya Yuni? Kita bilang, beritahu aku dong bagaimana caranya buka kaleng ini ya. Ya. Oh, mudah kok, katanya. Dibuka saja tutupnya ya, ke arah kiri kemudian ke kanan. Nah, lalu Yunita mengecek checking understanding yang sudah diberikan penjelasan dari Yuni. Do you agree? Where is the turn? Do you get the point? Are you okay? Nah, tadi sudah disetarakan ya. Yang tepat adalah C. Charlie. Do you get the point? Oh, dipahamkan cara membukanya? Tanya ya. Okay, number 14. Ini ada John and Bram and Smith. Oh, lebih dari 2. John bilang ke Bram apa? Do you know what we should overcome? Blah blah blah. How to teach our students? Or is it directly or indirectly during the COVID-19 pandemic, sir? Lalu John bilang, who can help Bram? Siapa yang bisa membantu pertanyaannya Bram? Lalu Smith bilang apa temannya? In my opinion, we can use several apps from the internet such as Google Meet, Zoom, Sway, or video call. Lalu John merasa terkejut sama jawaban si Smith ya. Listen, it will be a great help for teachers. Let's set our time to learn about those apps. Berarti apa yang tepat untuk melengkapi ujaran dari si Bram? Do you know what we should overcome? Blah blah blah. How to teach our students? Ya, yang tepat apa? I don't understand. It is so clear for me. I know what you mean. I don't agree. Oke, yang tepat adalah alpha. I don't understand. Karena dia tidak paham, maka dia apa? Bertanya how to teach. Bagaimana caranya mengajar siswa-siswi kita selama masa pandemi. Oke, alpha. Number 15 ada percakapan Lukman dan Ihsan. Ya, Lukman. Pertanyaan adalah Lukman probably will. Oke, dari percakapan itu kira-kira Lukman itu akan ngapain? Kemungkinan akan melakukan tindakan apa gitu ya? Kata Lukman, listen.
Ya, dia memberikan asking attention. Listen. Coba simak katanya. The trouble thing happened to me yesterday. Ada hal yang tidak mengenakan yang terjadi pada diriku kemarin. My mom was very angry to me. Ibuku sangat marah denganku kemarin. Ihsan terkejut. Really? Your mom seems kind and nice. Beneran, kayaknya ibu baik deh katanya, dan menyenangkan katanya. What happened? Kenapa? Katanya. Lukman bilang apa? I lost my motorcycle when I parked it in front of the bookstore. Ya, karena saya udah menghilangkan motor saya gitu ketika saya parkir di depan toko buku kemarin katanya. Saya bilang apa responnya? Oh no, have you reported to the police officer? Oh ya katanya. Oh tidak katanya. Kamu udah itu belum melapor ke kantor polisi katanya. Apa yang lakukan Lukman setelah itu? A. Buy a new motorcycle. B. Go to police station. C. Report the unsecure bookstore. Or D. Borrow Ihsan's motorcycle. Yang tepat yang mana ketika hal tersebut terjadi? Si Lukman harusnya ngapain ketika tahu motornya hilang? Yang pertama adalah A. Membeli motor baru. Yang B. Pergi ke kantor polisi. Yang C. Melaporkan bahwa toko buku tersebut tidak aman. Yang D. Meminjam motornya si Ihsan. Mana yang tepat? Ya, sesuai dengan konteksnya kami bisa menjawab ya, yaitu apa? B. Pergi ke police station atau ke kantor polisi ya, atau pos polisi terdekat. Nah, sekarang number 19. Ini ada percakapan Mr. George and Fahria. Mr. George bilang apa? Alright everybody, do you understand what I have explained today? Oke, teman-teman katanya, apakah kamu sudah paham apa yang sudah saya jelaskan hari ini? Katanya. Lalu Fahria bilang bla bla bla. May I have a question please? Nah, Fahria ingin bertanya ya, boleh nggak saya bertanya Pak? Katanya. Lalu Mr. George bilang, yes please. Fahria, what is your question? Oh iya, silakan Fahria, apa pertanyaanmu? Ya. Lalu apa yang tepat pada nanya nih pada jawabannya Fahria? Pardon me, excuse me sir. Really sorry sir. Attention please. Nah, kalau pardon me itu biasanya untuk mengecek misalnya nih, menjelaskan tentang introduction misalnya. Lalu kamu kurang paham. Lalu kamu bisa bertanya ke Miss, pardon me, bisa ulangi lagi Miss? Kami minta tolong kamu, terus kamu tidak menyimak, lalu kamu bilang lagi, pardon me, bisa ulangi lagi Miss, diulangi lagi tadi pertanyaannya atau perintahnya, gitu ya. Jadi kalau A kurang tepat, kalau B sama C juga kurang tepat. Ya, yang tepat adalah B, bravo. Excuse me sir, may I have a question please? Boleh nggak saya bertanya? Katanya gitu ya. Oke, easy ya, mudah yang ini ya. Sekarang number 17. Pino and Banu. Pino bilang apa? Can you tell me what COVID-19 is? Ya, kamu bisa beritahu aku nggak COVID-19 itu apa sih? Lalu Banu bilang, COVID-19 is a new disease and scientists are still examining it. Ya, jadi COVID-19 itu adalah apa? Penyakit baru, ya. Dan para ilmuwan saat ini sedang masih menguji, masih meneliti hal tersebut, ya. Lalu Pino bilang apa? So how do we protect ourselves from the disease? Lalu bagaimana caranya kita melindungi diri kita dari penyakit tersebut, katanya. Kata Banu, it spreads through direct or indirect contact by droplet of the carrier. Correct? Kalau katanya bisa bisa juga secara mengurangi kontak langsung ya. Itu dari terutama dari droplet atau cairan yang bisa keluar dari anggota tubuh kita, bisa dari mata, hidung maupun mulut ya. Katanya got it? Paham kan dari eksplanasi Banu sebelumnya? Lalu Pino responnya bilang apa? Bla bla bla, I'm confused. Jadi setelah Banu menjelaskan, lalu dia melakukan checking understanding, yaitu pengecekan pemahaman dengan menggunakan pertanyaan kode. Paham kan katanya ya? Ini ada kata got it, got it ya. Lalu responnya setelahnya ada kata setelah kata titik-titik itu? I'm confused. Oh, saya masih bingung deh penjelasan kamu tadi, katanya. Lalu Banu merespon, oh no, let's watch a video from WHO in bahasa Indonesia ya, tapi kalau bahasa Inggris
WHO, ya, about it, ya. Lalu yang tepat apa nih untuk melengkapinya? Karena Ina masih bingung. Got it? I can see. I got it. I do understand, or I don't get it. Karena di awal dengan kata got it, maka perjawabannya juga harus sama, harus setara ya, yaitu menggunakan kata get, itu delta. I don't get it, delta. Nah sekarang kita masuk ke number 18 and 19, nomor 18 sampai 19. Ini ada Keanu dan Talitha. Apa pertanyaannya itu? Ada what are they talking about? Mereka sekarang sedang membicarakan apa sih katanya? Coba lihat ya. Keanu, there are some steps to avoid COVID-19. Can you tell me? Regularly clean your hands with an alcohol-based hand rub or with soap, katanya. Talitha bilang apa? Why do we do that? Kata Keanu, apa? It will kill viruses that may be on your hands. I see. What else then? Kata Keanu, maintain at least 1 meter distance between yourself and others. Are you following? Nah, ada kata are you following, terulang kembali, itu mengecek pemahaman atau checking understanding. Kata Talitha, I understand. Keanu bilang apa lagi? Avoid going to crowded places, just stay at home. Okay, I'm with you. Ya, easy ya. Apa tuh? Nomor 18 pertanyaannya. What are they talking about? Mereka lagi bahas apa? Lagi ngobrolin apa sih? Hey, how to avoid COVID-19? Ya, the danger of COVID-19. How to kill virus of COVID-19 and stay at home with COVID-19. Which one? Ya, pas easy ya. Jawaban adalah alpha. So A, how to avoid COVID-19. Bagaimana caranya menghindari virus tersebut, virus COVID-19 ya. Nah, nomor 19 masih kaitan dengan dialog tadi Keanu dan Talitha. Itu apa? Keanu says, are you following? What does Keanu express? Oh, ekspresinya Keanu tadi itu apa sih? Menggunakan are you following? Ya, mudah ya, tadi sudah dibahas sebelumnya ya, yaitu apa? Checking understanding. Oke, delta. Nah, last number terakhir. Ada Mr. Ibrahim dan Tommy. Mr. Ibrahim bilang, okay class, that's all my explanation. Do you understand what to do? Sorry sir, kata Mr. Ibrahim. Tadi apa? Anak-anak, cukup penjelasannya. Ya, apakah kamu paham apa yang harus kamu lakukan? Lalu Tommy bilang, sorry sir. Oh, ada kata sorry, berarti baliknya ya. Sorry sir, bla bla bla. Can you repeat again please? Bisa nggak diulangi lagi pak? Tanya. Lalu Mr. Ibrahim bilang apa? Which step that you don't understand Tommy? Step yang mana yang kamu nggak paham Tommy? Katanya ya. Tommy bilang apa? The last step sir. Oh, step yang terakhir pak, katanya. Lalu Pak Ibrahim bilang apa? Okay, I'll repeat atau I will repeat again. Oke, saya akan ulangi lagi, kata Pak Ibrahim. But please listen carefully. Tapi tolong dengarkan dengan atau simak dengan baik-baik. Tommy responnya apa? Thank you sir. Terima kasih pak. Nah, berarti apa nih? Ketika Pak gurunya bertanya, mengecek understanding, lalu checking understanding, respon Tommy adalah belum paham. Coba. Sorry sir, I'm with you. I'm with you means that tandanya kalau Tommy sudah paham dengan penjelasan dari Pak Ibrahim. Kalau B, I know very well. Apalagi ya, sudah paham berarti. Nah, berarti tinggal dua nih, C and D, C dan D. Ada I don't get it, ada I dislike it. Dua-duanya benar, tapi yang paling tepat apa? Charlie. I don't get it. Oke ya, makanya Mbak Ibrahimnya mengulang kembali. Oke, jawaban nomor 20 tepat adalah C, Charlie, I don't get it. Oke, that's all for me. Sudah kita bahas nomor 20. Ya, coba langsung kalian jumlah benarnya berapa dari 20 soal itu. Karena ada 20 soal, langsung kamu kalikan 5 saja ya nak ya. Kamu kalikan 5, ya, jadi 20 kali 5 hasilnya 100. Gitu. Jadi setelah kamu menyimak video ini, kamu jumlahkan, lalu kamu langsung melapor ke Miss Dwi ya. Kamu Miss Dwi, kamu beritahukan nilainya berapa. Oke, I think enough. Thank you so much. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.